Ya, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Logika Matematika dan Teori Himpunan. Saat ini saya ingin menjelaskan mengenai metode atau aturan penarikan kesimpulan. Dalam video ini terdapat beberapa aturan penarikan kesimpulan. Ya, mungkin yang pertama yang bisa saya bahas. Aturan yang pertama yaitu modus ponen. Ya. Modus ponen ini biasa disingkat dengan MP ya, atau modus ponen. Ada dua yang perlu diperhatikan terkait modus ponen ini. Yang pertama, ketika ada sebuah pernyataan majemuk seperti ini, P maka Q, ya. Kemudian ada pernyataan yang keduanya yaitu P, maka kesimpulannya adalah Q. Ya. Ini yang pertama untuk modus ponen. Ada yang kedua, P maka Q, kemudian pernyataan yang kedua Q maka R, maka konklusinya adalah P. Ya. Ini contoh untuk modus ponen. Mari kita lihat lebih detailnya. Ya, misal ini premis yang pertama. Premis atau pernyataan P maka Q, ya. Ini PR itu adalah premis. Nanti yang kedua ada Q maka R, ya. Ini juga premis yang kedua, dan ada premis yang ketiga yaitu P, ya. Ini juga premis. Dan bagaimana ketika hasil akhirnya akan menjadi R, ya. Dengan menggunakan modus ponen ada 3 pernyataan dan nilai kebenaran yang terakhir adalah R. Bagaimana langkah keempatnya? Ya, langkah keempat adalah 1 dan 3. 1 dan 3 artinya premis pertama dan premis ketiga kita tarik kesimpulan menggunakan aturan modus ponen. 1 dan 3, P maka Q, kemudian P, maka jawabannya adalah betul, jawabannya adalah Q, ya. Sekarang yang kelima, karena kita akan mengarah ke kesimpulan R, maka fokus ke akhir kesimpulan R, sehingga langkah kelima yaitu kita bisa menarik kesimpulan dari premis kedua dan premis keempat menggunakan metode modus ponen. Kita lihat baris kedua dan keempat, premis 2 dan premis 4. Ya, kita lihat yang ini ya. Yaitu jawabannya adalah berdasarkan aturan modus ponen, jawabannya adalah R, ya. Sehingga hasil akhir ini akan sesuai dengan hasil yang diharapkan, yaitu mengenai modus ponen. Bagaimana ada yang kedua yaitu dengan modus tollens. Modus tollens, ya, ini atau bisa disingkat dengan MT, ya. Nanti mahasiswa mengingat-ingat nama atau inisialnya. Lanjut, misal ada pernyataan P maka Q, ini pernyataan yang pertama. Kemudian ada pernyataan yang kedua yaitu negasi Q, ya, sehingga kesimpulan atau penarikannya menggunakan modus tollens akan menghasilkan negasi P, ya. Mari kita lihat lebih detail.
Ada premis yang pertama yaitu P maka Q, ya. Ini premis yang pertama. Kemudian yang kedua ada Q maka R. Ini adalah premis yang kedua. Premis yang ketiga yaitu negasi P maka S, ya. Ini premis yang ketiga. Dan ada premis yang keempat, ini masih soal, yaitu negasi R, ya. Ini premis. Nah, sampai baris keempat ini masih soal, ya. Dan bagaimana caranya agar menghasilkan penarikan kesimpulan yaitu S. Oke, kita lihat ya. Yang pertama, apa yang bisa kita lihat? Kemudian kita amati, kemudian kita cocokkan dengan definisi modus tolen. Ya, 2 dan 4. 2 dan 4 mana? 2 dan 4 ini ya. 2 dan 4. Nanti akan menghasilkan negatif Q. Bukan negatif, negasi Q. Oke. Yang keenam. Yang keenam kita cek lagi 1 sampai 5. Apa yang bisa kita lihat? Apa yang kita bisa tarik kesimpulan? Oke, baris 1 dan baris 5. Dengan penarikan metode Tollens atau modus Tollens. Kita lihat 1 dan 5. Yaitu akan menghasilkan negasi P. Nah, kita fokus di sini. Ini belum menghasilkan hasil akhir yaitu S ya. Oke, yang ketujuh. Nah, ini kita bisa tarik kesimpulan yang tujuh terakhir adalah S. Apa dan apa yang menghasilkan S? Yaitu menggunakan metode modus ponens, ya. Oke, menggunakan modus ponens. Apa dan apa? Oke, 3 dan 6, ya. 3 dan 6 menggunakan modus ponens. Oke. Karena hasil akhirnya sudah sama sesuai dengan yang diharapkan yaitu S, ya. Maka langkahnya berakhir di langkah ke-7. Oke, seperti itu untuk modus Tollens. Metode selanjutnya yaitu simplifikasi. Ya, apa itu simplifikasi? Oke, misal saya punya premis yang pertama P maka Q, ya. Kemudian ada premis yang kedua yaitu P dan R, ya. Kemudian ada premis yang ketiga yaitu P. Oke, sehingga nanti akan menghasilkan Q. Oke, contoh kita lihat mengenai simplifikasi, ya. Bagaimana ini menjadi P, ya. Oke, metode yang kedua yaitu simplifikasi. Ya, simplifikasi itu didefinisikan seperti ini. Ketika ada pernyataan P dan Q, ya, maka akan ditarik kesimpulan adalah P. Ya, ini adalah ciri dari simplifikasi.
Oke. Bagaimana contohnya untuk simplifikasi? Mari kita lihat. Ada pernyataan P maka Q, ya ini adalah pernyataan yang pertama, premis yang pertama. Kemudian yang kedua ada P dan R, ini adalah premis yang kedua. Dan ada premis yang ketiga, yaitu misal ini kita akan menghasilkan Q, ya. Ini bagaimana caranya? Oke, cara yang pertama kita simplifikasikan pernyataan yang kedua. Yang kedua kita simplifikasikan P dan R, maka simplifikasinya adalah P, ya, berdasarkan definisi yang di atas. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana biar menghasilkan Q? Ya, betul, yang baris 1 dan baris 3. Apa ini? Baris 1 dan baris 3. Ini hasilnya adalah Q. Menggunakan aturan apa? Menggunakan aturan modus ponen. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada yang namanya edition ya, atau aturan penambahan, atau disingkat ADD. Jadi ADD itu seperti ini. Ketika ada awalnya pernyataan atau premis A, ya, kita bisa menambahkan menjadi A atau B, ya. Ini yang disebut dengan addition, ya, atau ADD. Jadi ADD itu adalah menambahkan pernyataan yang lain, ya, yaitu dengan ciri atau, ya, kata hubungnya adalah atau. Oke, mari kita lihat contohnya. Ada premis yang pertama A atau B, ya, maka C. Ini premis yang pertama, ya. Ada premis yang kedua, yaitu D maka A, ya. Ini premis yang kedua. Kemudian ada premis yang ketiga, yaitu D, ya. Dan premis ketiga ini adalah premis yang terakhir dan akan membuat konklusi atau kesimpulan, yaitu C. Nah, bagaimana memperoleh hasil C? Kita lihat baris keempat. Baris keempat itu kita bisa menarik kesimpulan dari premis kedua dan premis ketiga, ya. Berapa itu? D maka A, D maka menghasilkan A, ya. Ini menggunakan aturan apa? Menggunakan aturan modus ponen. Oke. Kemudian baris kelima, kemudian kita bisa A atau B. Nah, ini baris keempat, kita menggunakan metode addition. Yang terakhir bisa kita tarik kesimpulan C, yaitu apa dan apa. C, kita lihat C itu yang mana? Ya, 1 dan 5, ya. 1 dan 5, ya, yaitu dengan menggunakan modus ponen, ya. Jadi ketika modus ponen A atau B maka C, maka hasilnya adalah C. Karena ini dalam modus ponen itu kan P maka Q
kemudian ada Ki, maka jawabannya adalah C. Oke, jadi ini adalah sebetulnya satu kesatuan ya. Kalau nanti kalian bingung, ini kan ada 3 pernyataan, sedangkan di video atau di menit sebelumnya ketika modus ponen itu P maka Q. Nah, sebetulnya di antara kedua P dan maka Q-nya itu salah satunya bisa saja adalah gabungan dari 2 pernyataan yang lain ya. Tapi dicirikan biasanya dengan tanda kurung. Itu artinya satu kesatuan. Oke. Yang lain ada namanya apa ya? Ada namanya konjungsi. Ada namanya konjungsi ya. Konjungsi itu seperti ini. Mudahnya adalah ada P, ada premis pertama P, kemudian premis kedua Q, kemudian dikonjungsikan ya, yaitu P dan Q. Nah, ini ya. Jadi premis pertama dan premis kedua kita konjungsikan. Itu namanya konjungsi atau bisa disingkat dengan nah, jadi CONJ gitu ya, konjungsi. Kemudian ada lagi yang namanya disjungtif ya, ada namanya disjungtif silogisme ya. Oke, sebentar saya lanjutkan. Silogisme ya, ini atau disingkat dengan DS ya. Ini seperti ini, disjungtif silogisme itu misal ada pernyataan pertama A atau B ya, kemudian ada pernyataan yang keduanya adalah negasi A, maka konklusinya adalah maka konklusinya A atau B dan negasi A adalah B ya. Inilah yang disebut dengan disjungtif silogisme.